Halo teman-teman, saya punya bahan bonsai ilang-ilang yang dapat juga dari alam. Ini masih dalam proses ground, karena waktu itu sebetulnya ini tanaman ini sudah dipot ya, sudah dipot dan bentuknya juga sudah lumayan menurut saya. Cuman karena selip, waktu itu selip nggak kesiram, ada beberapa hari pas kebetulan saya nggak di rumah memang. Nah ini pohon ini sempat stres terus hampir mati, maka saya ground. Nah sekarang saya ground sampai dengan sekarang ini saya pertahankan seperti ini. Saya niatnya supaya tanaman ini bisa lebih besar bahan ini. Nah ini ilang-ilang itu sendiri pohonnya sebetulnya bandel ya teman-teman ya. Aslinya tanaman ini tanaman bandel, cuman memang yang namanya tanaman, sebandel-bandelnya tanaman tetap harus dirawat, terutama air. Jangan sampai kering dalam waktu yang lama, karena itu merupakan sumber kehidupan untuk tanaman itu sendiri. Nah ini lihat nih, ini kering ini. Kemarin ini aslinya awalnya enggak ini kering mati karena cuman matinya sampai sini masih hidup kok nih masih hidup. Nah untuk pengelasannya sepertinya teman-teman ya. Ini akhirnya pohon ini mengulang dari awal lagi untuk menjadikan bentuk yang pas menurut saya. Tampak atas ya pohonnya seperti ini. Tadi sengaja saya potong untuk mendapatkan cabang ranting yang baru, Nah, paling besar ya teman-teman ya. Kalau untuk di wilayah saya cari ilang-ilang yang sebesar ini sudah sangat sulit sekali. Sebetulnya dulu banyak, cuman kan karena ini merupakan gulma, bukan tanaman yang dirawat, sering ya cuma dibuang-buang aja tanaman ini nih, cuma dibuang-buang aja nih, daunnya ini belum saya apa-apakan. Ini karena mulai proses dari awal lagi ini saya nih. Ini paling cuman pengurangan ranting aja teman-teman, pengurangan ranting, untuk pengarahnya belum. Nah untuk kita ketahui bersama bahwa pohon ilang-ilang ini memiliki tekstur ranting yang cukup lentur dan mudah untuk diarahkan nih, lentur ya, tidak mudah patah, sehingga tidak perlu khawatir untuk mengelosnya supaya lebih panjang. Yang penting nggak terlalu kaku teman-teman nih. Kalau sudah besar seperti ini memang susah untuk diarahkan, susah. Ini paling nanti kita pilih, ini kan cabang nih, kita pilih nanti ranting yang menurut kita pas dengan bentuknya, bisa di sini ya. Nanti lihat kondisinya seperti apa nanti ranting yang itu. Nah ukuran seperti ini nih pas nih, ini yang akan kita arahkan nantinya. Nih, akan kita arahkan, kita potong di sini, potong mepet aja nggak apa-apa. Ini sementara belum kita bentuk karena masih belum ke gambar ya teman-teman ya, belum ke gambar kayak mana. Ini akar-akarnya ukuran, kalau ilang-ilang di tempat saya ukuran segini ini sudah cukup besar ya. Saya sudah keliling kemana-mana sih, maksudnya keliling di daerah saya ini. Kalau zaman dulu memang banyak, sekarang masih banyak sih, tapi kan kecil-kecil. Ini pohonnya dan pohon ilang-ilang ini termasuk pertumbuhannya cepat.
bertumbuhnya cepat, terutama di tunas-tunasnya. Ini belum lama saya pangkas sudah keluar tunas-tunas baru nih. Nih, cepat pertunasannya. Nih, cepat. Tinggal pengarahan aja ya teman-teman ya, mau dibuat seperti apa. Ini tuh. Tuh. Kulitnya juga kelihatan tua, tuh kan. Batang-batangnya ini nanti kalau naik pot, pohonnya kita bersihkan dulu teman-teman. Kita bersihkan kulitnya, kita cuci supaya lebih kelihatan motif dari pohon ini sendiri. Caranya seperti itu. Tuh. Rapihkan. Nah, yang bekas-bekas potongan seperti ini nantinya kita buang nih, kita rapikan lagi nantinya. Kita rapikan, press inilah supaya tidak berantakan. Nah, ini kan nanti kan hilang nih, mulai lapuk nih. Tuh, mulai lapuk kan, mulai lapuk. Nantinya kayak lama-lama nanti kayak nggak ada potongan dia, kayak dari sini langsung nih. Tuh, ini udah proses pelapukan ya teman-teman ya, udah proses pelapukan. Pohon ileng-ileng atau mangsian ini kalau menurut saya, dan sekarang juga saya lihat-lihat di YouTube banyak sih, banyak bahkan pebonsai profesional yang membuat atau memilih bahan bonsai ileng-ileng ini untuk dijadikan bonsai yang bagus dan berkelas. Pohon bonsai ini kalau dulu awalnya saya cuma coba-coba karena saya ngelihat tanaman ini posisinya daunnya bagus menurut saya, tuh kan daunnya bagus, kemudian kulit kayunya terlihat tua, maka saya iseng waktu itu. Belum tahu kalau ileng-ileng ini bagus untuk bonsai. Nah, sekarang setelah teknologi semakin canggih, kita bisa cari informasi di mana-mana kan. Akhirnya tambah semangat saya karena tahu kalau ileng-ileng itu ternyata emang merupakan salah satu bahan bonsai. Ya, artinya hasil ngarangnya saya itu ternyata nggak salah gitu teman-teman, nggak salah. Ya, nggak ada yang ngasih tahu waktu itu pohon ini. Cuman saya ngeliat tanamannya kok ini gitu ya, karena kalau saya itu kalau bonsai itu emang suka beneran sih, suka beneran. Dari waktu masih SD seingat saya sudah suka menanam tanaman hias, tapi bonsai ya, tanaman bonsai nih. Terus kelihatan angker ya pohon ya, kelihatan tua tuh posisi di batangnya tua, batangnya tuh. Jadi kalau saya ngeliat sih memang pohon ini memang asli sudah tua nih teman-teman. Pohon itu sudah sampai kayak gini batang-batangnya, hidup ini, hidup nih. Tua. Ini kemarin agak sedikit trouble nih, kayak saya ikat mudah-mudahan bisa sembuh ya. Dengan seiringnya waktu kan kambiumnya akan menebal dan mengeras. Nah, ini kropos saja kan nggak apa-apa tuh, malah bagus ya, bentuknya menggumpal, lebih menambah karakter atau kesan tua dari bakalan bonsai ini. Masih tahap
tahap pembentukan awal seperti ini ya teman-teman ya. Tahap pembentukan awal. Jadi pertama diliarkan dulu, kita menunggu besarnya cabang itu pas dengan batang pohonnya ya, proporsional, ideal menurut kita, sesuai dengan selera kita. Setelah itu baru pengarahan cabang dan ranting. Pengarahan cabang dan ranting setelah ukuran cabang utamanya itu dirasa cukup, kita pangkas. Nah, dari hasil pangkasan itu kan akan menumbuhkan cabang ranting-ranting yang baru nih, seperti ini nih cabang atau ranting lah ini namanya, yang jelas kayak gini lah ya. Nah, ranting-ranting, nah ini nanti yang akan kita arahkan nantinya nih. Setelah tua seperti ini nih, bisa ini kita arahkan, kita lakukan dengan kawat biasanya teman-teman, dengan kawat. Terus ya, ini kalau tempat teman-teman semuanya masih banyak pohon seperti ini, bisa dimanfaatkan timbang dibuang sama orang-orang kan sayang. Mending kita ambil, kita jadikan tanaman hias ya. Kalau posisinya tanaman ini masih di alam liar mah nggak ada istimewanya memang, apalagi tercampur sama semak belukar kan biasanya kan. Tapi kalau sudah naik ke atas pot, tampilannya jauh akan terlihat berbeda loh teman-teman. Ini aja masih kotor tuh batangnya karena belum kita bersihkan sama sekali. Tapi nanti kalau bentuknya ini sudah pas, sudah terlihat lah gambarannya, kita naikkan ke pot, kita cuci, kita bersihkan, tampilannya tentu akan berbeda, akan terlihat lebih menarik dan bagus untuk dipajang di halaman rumah kita. Jadi gitu ya teman-teman ya, proses ground untuk mendapatkan bentuk yang ideal sesuai dengan selera kita untuk bonsai. Nah, ini tinggal pengarahan aja nih, arahan, kemudian menunggu ranting-rantingnya lebih banyak dan lebih rapat lagi, baru kita susun. Demikian teman-teman ya, ini bukan berniat untuk menggurui, hanya sharing dan berbagi informasi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selalu berkarya bagi yang hobi tanaman bonsai dan mungkin sering menemukan tanaman ini di sekitar lingkungan, bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan tanaman bonsai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video saya, dan terima kasih juga yang sudah komen, like, dan subscribe. Dan bagi yang belum komen, like, dan subscribe, silahkan. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam satu hobi, salam bonsai.